pasti bisa lari dari kita. Kalian coba tidak usah ikut campur. Pasti kau. Jangan macam-macam sama dorang. Engkau yang jangan macam-macam kita. Sebuah film dari Anggi Umbara yang dibintangi oleh Dimas Kusnaidi, Sepriadi, Alvin, Abdur, lalu juga ada Prit Timothy dan juga Nahila Hisham, guys. Hai, welcome to Strike Movie. Kali ini aku Yos mau sharing cerita sebuah film yang bergenre drama komedi, ya konco-konco dan film ini tayang di bioskop di bulan Desember tahun 2024 kemarin, guys, dan masih tayang di platform film di video, guys. Oke, film konco-konco dan ini, guys, bercerita tentang tiga mangku bos yang ada Mamet, ada Bolai, ada Kubil gitu kan, yang dimana mereka diasuh oleh seorang kakek Kartolo yang menjadi kakeknya Mamet ini, guys, dimana mereka dibesarkan atau diasuh kakek Kartolo, dan kakek Kartolo ini seorang pensiunan tentara, guys, dan dia juga punya toko emas yang dimana itu yang bisa menghidupi mereka dan bisa mendidik tiga orang ini, guys. Nah, satu waktu kakek Kartolo ini mengajak tiga orang ini untuk berlibur ke Indonesia Timur, lebih tepat di NTT Labuan Bajo, guys. Nah, ketika mereka ke sana, lah muncullah konflik yang ada, guys, dimana sebenarnya kakek Kartolo itu mau ke sana tuh bukan semata-mata mengajak mereka liburan, tetapi punya visi lain, yaitu dia ingin menemukan cinta pertamanya yang dulu dia tinggalkan kanan tuh waktu dia masih menjadi seorang prajurit di Timor Leste itu. Lalu dia jatuh cinta sama orang Timur, lalu juga mau nggak mau dia harus meninggalkan Indonesia, meninggalkan Timor Leste, lalu juga karena ada panggilan tugas di tempat lain, dia tinggalkan semua, guys, dan akhirnya kehilangan cinta pertamanya, guys. Lalu dia ingin di masa tuanya sebelum dia mati, dia ingin bertemu dengan cinta pertamanya di masa itu, guys. Lalu sebelum hal itu terjadi, guys, kakek Kartolo sempat memberi sebuah wejangan gitu kan, menjadi sebuah bahasa pada tiga orang ini, bahwa dia harus bisa menemukan seorang yang dia cintai di masa umurnya dulu, waktu dia masih muda, masih menjadi prajurit gitu kan. Dan itu kalau seandainya mereka mampu menemukan itu, maka dia akan memberikan toko emasnya kepada tiga orang ini. Tetapi kalau tidak bisa mereka temukan, maka toko emasnya akan dijual dan uangnya akan diwakafkan kepada anak-anak yatim, guys. Lalu tanpa ada hal yang suddenly gitu, guys, ada suddenly incident di mana kakek Kartolo tuh harus meninggal dunia karena serangan jantung, guys. Lalu beberapa orang seneng temennya karena Kartolo sangat disiplin banget, sehingga ketika meninggal dunia ada yang seneng, ada yang sedih, guys. Lah, ketika mereka sedang bergumul gitu kan, lah singkat cerita ketemu sama seorang yang dari NTT sana dan ingin mengajak mereka. Tapi konfliknya adalah ketika ada seorang hantu namanya Agnes gitu kan, yang penasaran gentayangan gitu kan, dimana dia ingin dipulangkan ke tempatnya dia. Makanya dia penasaran sehingga minta dipulangkan ke tempatnya dia. Dan itu ketiga orang ini, termasuk ini juga dihantui oleh si hantu ini. Nggak cuma malam, tapi juga siang. Nggak cuma di rumah, tapi juga di mobil, juga di mana-mana. Hantu ini sering menghantui 4 orang ini, guys. Nah, singkat cerita mereka mampu menemukan rumahnya atau tempat tinggalnya hantu ini dan bisa kembali ke tempatnya. Tetapi hantu ini mendapat pesan dari kakek Kartolo yang sudah meninggal, bahwa kakek Kartolo harus dipulangkan ke Jakarta, ya, dengan catatan kalau mereka mampu memulangkan jasadnya ke Jakarta, maka akan dikasih toko emas. Kalau enggak, maka akan dihibahkan ke anak-anak yatim, guys. Lah, tetapi di sisi lain, Kay sendiri juga mengalami hal yang tidak menyenangkan, karena dia juga dikejar-kejar oleh penjahat-penjahat gitu kan, yang ingin merampas hartanya dia dan ingin menyakiti dia, guys. Dan ini konfliknya di situ, guys. Satu sisi ketiga orang ini, si Kubil, si Mamet, Kubil, Mamet, sama satunya tadi Bolai, itu harus membawa jasad kakaknya pulang ke Jakarta. Tapi di sisi lain, si Kay ini harus menghindari kejaran dari para penjahat, guys. Dan sangat cerita dengan segala pesan itu, mereka mampu semuanya. Penjahat ini tidak bisa menguasai Kay dan ketiga orang tadi, Kubil, Boleh, sama si Mamet, bisa kembali ke Jakarta sama kakek Kartolo sendiri, guys. Dan ending dari film ini adalah happy ending, dimana si Kay mampu mengembangkan usahanya yang tadi hanya satu mobil taksi, karena FYI dia adalah seorang
jasa rental mobil, dia juga datang ke ke pelabuhan, ke bandara untuk menjemput karena ada taksi gitu kan, hanya kan seperti itu. Lalu juga kalau dia akhirnya dia mampu membeli 2 taksi gitu kan yang bisa dia kelola, dia bisa jadi wirausaha yang bagus gitu kan. Sedangkan si Kubil, Mamet sama si Hisam, Mamet, Kubil sama si Boleh bisa kembali ke Jakarta dan bisa mengelola toko emas yang dibayar oleh Katolo guys. Dan value dari filmnya adalah pertama guys tentang ya kebersamaan, tentang persahabatan, dimana Kubil, Boleh dan juga si Mamet ini tiga teman yang saling menghargai dan juga saling menjaga dan juga saling melengkapi, dan bahkan ketika ketemu teman baru pun Kay ini juga mereka juga bisa saling menghargai guys. Itu yang pertama tentang pertemanan dan persahabatan, dimana keeratan pertemanan itu sangat bermakna guys. Yang kedua jelas ya tanggung jawab, apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita oleh sebelum itu harus kita selesaikan guys. Ini sebuah hal yang bagus dari film ini guys. Jadi buat teman-teman yang belum nonton film ini, konco edan, silahkan nonton di video yang masih tayang di saat ini guys. Oke, aku Yos pamit, stay positif, keep strike and ciao.